Nah, jadi kemarin itu kan kita sudah UTS ya teman-teman ya. Saya pengen nanya dulu nih ya, kira-kira apa sih kendala teman-teman kemarin UTS? Ada kendala nggak? Kenapa? Kendalanya apa? Kalau dari yang saya peroleh, nilai paling tinggi itu adalah 87 ya. 87 itu ada 2 orang. Rata-rata nilainya banyak dapat 70-an ya, 70 80-an ya. Nah, makanya kemarin itu ada yang nilainya di bawah 60 gitu ya. Itu saya minta remedial ya. Artinya nilainya paling tinggi nanti dapatnya hanyalah 60. Kalau saya masukin 35, 45 itu kan nanti agak susah juga ya saya naikin nanti ya untuk itunya, untuk pembagian nilai kalian gitu. Ada yang bisa ceritakan kendalanya di mana? Kalau yang tahu sama saya, yang pernah saya ajarkan, mungkin kelas lain agak bilang, Bapak Andi kalau soalnya yang diberikan lain daripada yang lain, ya. Soalnya susah banget, banyak banget gitu. Kalau ke kelas yang lain. Nah, kebetulan kalau di komputer akuntansi lebih simple saya kasih. Gitu. Karena apa? Karena kita kan setiap pertemuan sudah ada tugas, sudah ada pertemuan. Nggak mungkin juga kan praktikum saya kasih gitu ya. Nah, jadi saya ngasih yang agak simple aja ya. Tapi yang simple itu ternyata ya multiple multiple choice seperti itu ternyata terjebak juga ya. Bahkan ada yang tergesa-gesa ngerjain dan itu ya mempengaruhi penilaian juga gitu ya. Makanya saya bilang kemarin kok baru baru ngerjain aja udah selesai gitu. Ternyata terlihat dari nilai yang diperoleh gitu. Coba aja teman-teman perhatikan. Nama-nama yang di remedial itu kira-kira orang yang pertama, orang-orang yang ngumpulin cepat nggak? Coba perhatikan. Ya nggak? Nah, yang di pertengahan, ya maksudnya baca-baca dulu, dipahami dulu gitu ya. Maksudnya jangan cepat-cepat dikumpulkan gitu ya. Ada kesulitan nggak teman-teman kemarin? Kisi-kisi sudah saya berikan ya. Apa saja yang masuk sudah saya berikan gitu kan. Ayo gimana? Ada kendala teman-teman? Sebagai bahan introspeksi diri bagi saya ya, mungkin untuk pertemuan selanjutnya atau untuk adik-adik kalian nanti mungkin saya nggak cocok nih multiple choice nih UTS-nya, mungkin soal yang berbeda mungkin gitu. Atau soalnya seperti di kelas yang lain gitu ya. Soal kemarin ada yang ada soal pengantar akuntansi itu saya kasih satu tok soal pengantar akuntansi ya, dari pembuatan jurnal umum sampai jurnal pembalik. Ada yang ngeluh, Pak banyak banget Pak gitu ya. Pingsan saya Pak, tangan saya keriting Pak gitu. Ya udah terpaksa ngerjain soal pengantar akuntansi itu dari jam 8 sampai jam 1, 5 jam. Nah, kemarin UTS perencanaan keuangan itu kan kebanyakan teori ya. Kalian dulu perencanaan keuangan sama siapa sih? Dulu perencanaan keuangan Belum sama siapa? dapat, Pak. Hah? Belum dapat. Belum dapat materinya. Oh, belum dapat. Akuntansi Pak adanya. Oh, perencanaan keuangan nggak ada ya? Oh, mungkin untuk anak yang baru kali ya. Untuk anak kemarin tuh anak semester 4, saya ngasih 5 soal ya. 5 soal berupa wacana analisis, pakai referensi, setiap minimal jawaban itu 3 paragraf. Anak-anak pada bilang, Pak banyak banget Pak gitu ya. Keriting tangan saya Pak gitu. Ya, soalnya analisis pun open book gitu ya. Jadi nggak masalah sebenarnya. Nah, yang paling mudah itu di kelas kalian teman-teman ya. Paling mudah itu di kelas kalian, pilihan ganda. Ayo, kira-kira kendalanya apa? Nanti di UAS maunya pilihan ganda juga atau bagaimana kira-kira biar saya bisa ini atur dari sekarang teman-teman. Pilihan ganda Pak. Pilihan ganda aja, Pak. Pilihan ganda. Saya asumsi saya gini, kalau pilihan ganda ya, itu yang saya anggap selama ini
luar biasa, jadi gara-gara pilihan ganda itu nilainya diturun gitu. Ya, maksudnya kalau bisa nanti mungkin dikolaborasikan kali ya, ada pilihan ganda, ada juga studi kasus ya. Studi kasusnya kan karena sekarang ini myop accounting ya. Nah, jadi mungkin ada prakteknya juga. Nggak usah banyak-banyak ya. Karena banyaknya nanti saya nilai dari apa teman-teman? Tugas akhir. Tugas akhir progresnya seperti apa? Sudah dimulai? Kira-kira mau milih menggunakan apa? Jadi sekarang saya kasih pilihan ya, ada 3. Kalau kemarin kan ada Zahir Accounting, ada Myop Accounting. Sekarang saya kasih pilihan 1 adalah menggunakan Excel. Tetapi bagi yang menggunakan Excel, nilainya akan berbeda dengan yang menggunakan Zahir Accounting dan menggunakan Myop Accounting. Nilainya berbeda 10 poin. Ya, kalau misalnya perfect, bagus banget, ya, saya kasih 100, betul. Itu untuk yang Myop Accounting dan Zahir. Tapi kalau yang udah betul banget di pengantar akuntansi, ya, bukan pengantar akuntansi, sorry, mengerjakan tugas akhir, itu dikerjakan di Excel, itu paling tinggi 90. Paling tinggi ya. Gitu. Jadi saya kasih pilihan. Gimana Arya udah milih kira-kira mau menggunakan apa? Kelompoknya. Kemarin kelompok atau individu ya? Lupa saya. Individu, Pak. Oh ya. Arya mau gunain apa? Saya belum lihat Myop, Pak. Jadi ingin lihat Myop dulu. Nanti kalau Myop lebih mudah pada Zahir, saya milih Myop. Kalau Myop lebih susah ya saya Zahir gitu, Pak. Belum lihat Myopnya, Pak. Oke. Baik. Indra Stuti gimana? Indra Stuti udah gimana? Mau milih apa? Zahir sepertinya, Pak. Zahir. Ya mungkin yang kemarin support Zahir mungkin pada milih Zahir kali ya. Kalau ini Hasbi Allah gimana? Myop kali, Pak. Myop. Oke ya. Mudah-mudahan Myop ini mensupport ya. Ini saya ngambil Myop yang versi bukan terbaru juga bukan terlama. Jadi yang udah agak, kalau yang terbaru sekarang itu versi 23 ya. Nanti kita bahas ya. Nggak ada yang mau cerita nih kira-kira kendalanya apa kemarin? Saya dapat saya. Apa gimana? Mungkin kendalanya pertama dari ini sih Pak. Soal itu kayak soalnya udah kayak pembuatan soal tuh susah dicerna, ada beberapa soal yang susah dicerna apa soalnya. Terus sama jawaban itu menjebak gitu Pak. Hampir semua jawaban itu terlihat benar gitu Pak. Jadi mungkin kendalanya di situ sama kurangnya pemahaman gitu Pak. Udah itu aja sih palingan. Oke, ya. Ada lagi nggak teman-teman? Ada lagi nggak? Kira-kira nih yang nilai rendah kemarin remedial, apa sih kendala kalian gitu? Saya penasaran nih sama mana si Raden? Raden mana dia? Raden. Mana Raden? Gimana Raden? Kemarin kenapa cepat-cepat keburu-buru banget Raden? Karena udah yakin sih. Kenapa? Karena udah yakin aja, Pak. Yakin aja gimana? Iya, sama jawabannya. Soalnya kan emang kalau dilihat-lihat lagi emang jawabannya kan hampir sama semua. Nggak belajar Raden kemarin, Den? Belajar nggak Raden kemarin? Baca-baca dikit doang. Oke, semoga yang kemarin remedial nilainya bisa lebih baik lagi ya UTS. Tolong ditingkatkan di ininya aja nanti ya. Nilai tugas akhir sama UAS ya. Seperti yang pernah saya bilang ya. Nilai UTS adalah nilai objektif ya. Nilai UAS adalah nilai subjektif ya. Artinya apa yang teman-teman peroleh itu yang saya masukin. Walaupun saya kasih kesempatan remedial ya. Kalau walaupun subjektif, kalau 45 saya masukin kesian banget ya. Makanya saya masukin ya minimal 60 lah ya. 60 paling rendah. Begitu teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan bahas sebentar ya terkait UTS kita ya. UTS kita itu kemarin
ada 3 paket ya, seperti teman-teman lihat. Ini udah muncul, teman-teman? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. soal kalian itu dari setiap kalian itu dari 3 paket itu sebenarnya sama. Cuman kalimatnya saja saya balik-balikan ya. Contoh kalimat nomor 1 ya. Itu kan semuanya definisi. Cuman saya balik-balikan, saya redaksikan aja ya. Nomor 2 juga seperti itu, sama ya. Nih ya. Tuh, berikut ini yang bukan manfaat dari komputer. Nah, berikut ini yang bukan manfaat dari komputer. Yang satu yang bukan, sama. Cuman ada juga ABC-nya saya bolak-balikan. Nah, ada juga soalnya terkait dengan software ya. Lalu kalau ini akuntansi dasar ya. Ya, ini kan makanya pernah saya tanyakan waktu itu, nah cara pembacaan gitu ya. Lalu ini juga akuntansi dasar. Nah, sudah pernah saya sampaikan gitu ya. Nah, ini yang udah kalian pelajarin sebenarnya ini nih. Nah, sebenarnya kan jawabannya sama nih ya. Nih, pertanyaannya sama, cuman saya bolak-balikin aja. Satu ada di A, satu B ada di B, satu ada di D. Nah, mungkin kalian terjebaknya di sini nih ya, menggunakan kata kecuali, yang bukan, gitu nggak? Terjebaknya di situ. Misalnya, adapun kelebihan dari penggunaan Microsoft Excel dalam melakukan pencatatan akuntansi, mungkin kalian membacanya setengah-setengah aja nih. Yang kecualinya nggak kebaca ya, makanya kadang kalian bilang agak mirip-mirip gitu ya, nggak kebaca gitu. Nah, ini padahal kecuali yang tidaknya apa gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak usah, kita bahas satu-satu, banyak banget ini. Ya, habis waktu kita kalau dibahas satu-satu. Nah, ini juga ada sama. Pokoknya nggak salah saya kemarin itu dari 3 paket itu ada 5 soal yang sama ya. Ini sama nih ya. Nah, ini juga sama nih ya, yang panjang ini. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Gimana, Mau jelas? nanya dong, Pak. Apa? Mau nanya, Ya, nanya apa? nilainya kapan keluar ya, Pak? Oh, nilainya sudah ada sih. Mau dilihatin dari sekarang? Jangan, maksudnya di akademik aja. Oh, di akademik. Oh, Pak, jadi kalau kapan keluarnya gitu. Oke, saya rencana mau minggu ini mau di-submit ya. Cuman ada 1 kelas lagi belum selesai saya nilai gitu. Emang kalau misalnya kalian lihat, misalnya Zana lihat nilai, Zana bisa lihat nilai si Indra Stuti nggak? Enggak, maksudnya mau ngeliat nilai sendiri gitu loh, Pak. Ah, ini mau diliatin semua nilainya? Jangan, Pak. Jangan. Oh, jangan. Maksudnya Jangan, di Pak. akademik Boleh aja. Pak, boleh. Oh, oke lah. Ya udah. Tapi yang ini apa? Yang remedial kemarin sudah tahu nilainya ya. Yang remedial kemarin sudah tahu, udah fix nilainya segitu ya. Nggak ada tawar-tawar lagi ya. Udah paling tinggi Udah tuh. tahu, Pak. Dah, yang remedial kemarin paling tinggi 60. Udah jelas ya. Ya. Yang paling penting adalah nilai 60 itu sebenarnya masih bisa diimprove. Jangan merasa, oh nilai saya UTS saya 60 nih. Apakah saya bisa dapat nilai A? Bisa aja. Dulu saya ngajar di kelas sebelah ya. Di kelas pengantar bisnis itu nilai UTS-nya 60 ya, malah 58. Saya kasih A. Karena tugasnya bagus, UAS-nya bagus ya. Nah, satu lagi, nilai UTS itu setara dengan nilai tugas ya. Jadi nilai tugas itu 20% ya. Nilai tugas 20%, nilai UTS 20%. Jadi statusnya setara, teman-teman. Ya. Yang paling tinggi itu dinilai akhir ya, makanya saya bilang nilai akhir itu nanti masuknya bisa mengimprove di UAS-nya nanti ya, seperti itu. Oke ya, saya usahakan minggu ini keluar ya. Semoga nilainya memuaskan dan itu sesuai apa yang kalian lakukan, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang bisa Pak lewat Zoom. Lewat Zoom kan otomatis kelihatan semua dong, bisa ngelihat semua. Ya, pasti ini aja, ingat aja kalau misalnya yang remedial aja kemarin nilainya 60. Artinya nilai kalian itu yang nggak remedial itu rentangnya antara 62
sampai 87. Itu yang paling tinggi. 62 sampai 87. Kira-kirain aja, kira-kira saya dapat berapa sih kemarin gitu. 62 sampai 87 ya. Oke, gitu teman-teman ya. Kita masuk ke materi kita hari ini ya. Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang MYOB accounting ya. Jadi dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15 itu pembahasannya memang komplit, memang lengkap, tidak seperti Zahir accounting kemarin, itu di pertemuan 9 ini. Jadi memang sangat lengkap di sini. Karena beberapa perusahaan itu kebanyakan ya, dia menggunakan MYOB accounting dibandingkan Zahir ya. Makanya saya rasa mending di sini diperbanyakin ya. Tetapi nanti kalau teman-teman merasa lebih mudah Excel, merasa lebih mudah Zahir, silakan. Tapi ingat, Excel itu nilainya tidak semaksimal nilai Zahir dan MYOB. Ingat seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman dapat lihat ya bahwasanya ya sejarah dari MYOB itu teman-teman ya itu dari Australia ya. Negara asalnya itu Australia. Beda seperti Zahir. Kalau Zahir asalnya dari mana teman-teman? Indonesia, Pak. Ya, Zahir Indonesia. Zahir itu pemiliknya Indonesia. Maka setiap bahasa yang digunakan di Zahir itu menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia. Tetapi kalau di MYOB accounting dia menggunakan bahasa Inggris ya. Dia menggunakan bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali kita belajar bahasa Inggris ya. Nah, kepanjangan dari MYOB itu adalah Mind Your Own Business ya. Jadi memang aplikasi yang digunakan untuk mempermudah ya menjalankan bisnis suatu perusahaan. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman merasa, Pak, apakah MYOB accounting bisa untuk mempermudah saya memperoleh nasabah? Ya nggak bisa, karena ini kan lebih kepada pencatatan, ya, pencatatan bisnis, ya, pencatatan bisnis perusahaan. Nah, MYOB accounting itu teman-teman, ya, versi pertamanya itu ada versi terakhir. Kalau versi pertama itu kan mungkin dari 1 ya. Versi terbarunya itu adalah versi 23. Ya, 2021 itu ada namanya versi 23. Itu memang terbaru banget. Saya rasa untuk model trialnya itu nggak ada teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang kita pelajari itu adalah versi 17 nanti, yang 2007. Nanti kalau misalnya apa yang saya terangkan kurang lebih gitu ya, tidak lengkap, misal ada yang kurang-kurang, ada bolong-bolongnya, silakan teman-teman beli buku MYOB accounting versi 17. Karena banyak buku ini. Teman-teman belinya jangan di Gramedia ya. Jangan beli di Gramedia. Kalau di Gramedia saya rasa itu MYOB accounting-nya adalah versi berapa teman-teman? Versi terbarukan ya. Mungkin yang paling lama itu adalah versi 20 kali ya. Nah, versi 17 itu mungkin nggak ada. Nah, kalau mau cari versi terakhir, belilah di toko buku yang menyimpan buku-buku lama gitu. Di mana biasanya teman-teman? Di Senin Pak, banyak Pak. Di mana? Di Blok M ada, Pak. Ya, di Blok M, di paling bawah Blok M itu pasti ada ya. Kalau mau ya silakan. Kalau merasa apa yang saya sampaikan itu kurang ya. Karena tidak semua apa yang saya sampaikan itu bisa tercover oleh teman-teman ya, itu. Nah, teman-teman ya, MYOB accounting ini dalam sejarahnya itu sudah banyak digunakan ya di berbagai negara. Ya. Baik itu di Eropa, Amerika Serikat, Kanada, dan Asia. Walaupun aplikasi ini sebenarnya tidak semua perusahaan ya teman-teman ya. Ada perusahaan-perusahaan yang merasa dia punya software tersendiri ya ketika mencatatkan akuntansi.
Jadi nanti ketika teman-teman bekerja, ya, misal teman-teman bekerja di suatu perusahaan, di perusahaan tertentu pasti dia mempunyai aplikasi pencatatan akuntansi tersendiri, teman-teman. Pasti ada. Ya, perusahaan-perusahaan yang sudah independen biasanya dia menggunakan software tersendiri. Ya. Nah, contohnya dulu ketika saya bekerja di asuransi Astra Buana, itu mereka pencatatan akuntansinya bukan menggunakan Zahir Accounting, bukan juga menggunakan Mayap Accounting, juga bukan menggunakan apa aplikasi lainnya, teman-teman? Accurate, Pak. Ya, aplikasi yang itu atau aplikasi lainnya, ya. Nah, tetapi dia mempunyai aplikasi tersendiri. Nah, itu tidak masalah, teman-teman, ya, karena perusahaan itu merasa punya hak untuk memilih pencatatan akuntansi tersendiri. Nah, untuk Mayap Accounting ini, teman-teman, ya, dia itu dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan, baik bidang jasa, dagang atau retail maupun industri dan pertanian serta usaha-usaha lain. Jadi dia include semua perusahaan. Ya, artinya kalau kita dalam belajar di akuntansi itu ada perusahaan jasa, dagang dan manufaktur itu dia ngikut, ya, dia bisa digunakan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat, ya, Mayap Accounting itu adalah software, ya, software. Ingat teman-teman, kalau ditanya sama orang, Mayap Accounting itu apa? Software, ya, bukan hardware. Ingat, software. Kalau software itu kan nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba, ya. Nah, dia berupa program, ya. Program komputer yang dibuat untuk membantu pekerjaan akuntansi di perusahaan, ya, membantu akuntansi, terutama terkait dengan siklus akuntansi. Nah, di awal kita juga udah belajar bahwasanya siklus akuntansi seperti ini, ya. Teman-teman dulu waktu sama Ibu Fatma pengantar akuntansi sudah belajar siklus akuntansi secara umum seperti ini. Ya, dimulai dari bukti transaksi, ada jurnal transaksi, ada buku besar pembantu. Nah, ini buku besar pembantu ini ingat, biasanya untuk perusahaan apa, teman-teman? Perusahaan apa? Perusahaan dagang, ya. Mungkin waktu kalian belajar dengan dengan Ibu Fatma, mungkin Ibu Fatma hanya memfokuskan perusahaan jasa, ya. Tetapi, ya, mungkin kalian waktu SMK udah belajar pasti tahu, ya. Tetapi saya gini, teman-teman. Anak pengantar akuntansi sekarang saya ngasih 2 perusahaan, ya. Perusahaan jasa dan perusahaan dagang, biar mereka nggak paham satu perusahaan aja. Nanti bingung, ya. Ya, jadi kadang-kadang kan kalian itu bekerja walaupun di perusahaan BSI itu berbasis syariah, belum tentu kalian kerja di BSI, bisa jadi kalian bekerja di perusahaan manufaktur, ya kan? Makanya saya ngasih gambaran perusahaan, pencatatan perusahaan di akuntansinya untuk perusahaan dagang. Nah, buku besar ini hanya ada di perusahaan dagang, teman-teman. Lalu nanti ada neraca saldo, ya. Di neraca saldo nanti ada jurnal penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Output dari ketiga ini, ya, adalah neraca lajur, ya, adalah neraca lajur. Nah, setelah neraca lajur dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, ya, ini. Ini secara umum, teman-teman. Nanti ketika kalian udah ambil analisis keuangan bank syariah, teman-teman? Belum, Pak. Belum. Analisis keuangan bank syariah itu nanti ada beberapa laporan keuangan di luar 4 ini. Ada yang berbasis syariah. Nah, di berbasis syariah itu nanti kan teman-teman belajarnya sama saya, ya. Analisis keuangan bank syariah itu belajarnya sama saya. Nanti ada tugas akhir juga. Tugas akhirnya adalah membuat artikel ilmiah yang harus publish di jurnal, ya. Itu tanya aja sama kelas sebelumnya, ya. Bagi yang publish itu otomatis dapat nilai A. Saya bilang kayak gitu. Semester kemarin seperti itu. Nah, habis itu dibikin laporan keuangan, dibuatlah jurnal penutup.
Setelah jurnal penutup, dibuatlah neraca saldo setelah penutupan, jurnal penyesuaian kembali, dan neraca saldo. Di sini nggak ada ya jurnal pembalik ya. Nah, siklus inilah kemarin yang dibuat oleh adik-adik kalian di pengantar akuntansi. Ya, makanya kemarin pada ngeluh, Pak banyak banget Pak, gitu. Saya sampai 7 lembar Pak, gitu. Padahal soalnya sederhana ya, padahal soal sederhana. Dulu kalian waktu UTS sama Ibu Fatma bagaimana? Nggak semuanya Pak dipisah. Oh, dijadi pecah-pecah jadi beberapa soal ya? Iya, jadi cukuplah 2 jam. Oh, cukup. Oke, siap ya. Jadi itu beda-beda tiap dosen ya, teman-teman ya. Nah, habis itu ya. Bentar. Nah, kita lihat definisi dari MYOB accounting itu apa ya. Di sini kita dapat lihat ya, MYOB accounting itu adalah ya software olah data akuntansi secara terpadu. Ya, ini I-nya tinggal ya, integrated software ya. Yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi dilakukan dengan cara mengentry data transaksi melalui media form yang terdapat dalam comment center. Comment center itu apa Pak? Nanti kita pelajari. Kemudian program MYOB akan memproses otomatis, cepat, tepat, dan terpadu ke dalam seluruh catatan akuntansi dan berakhir dengan laporan keuangan. Kurang lebih sebenarnya sama ya untuk mempermudah pencatatan akuntansi. Baik itu Excel, baik itu Zahir, sama. Ya. Ini ada definisi lagi ya. Minding your own business ya, accounting. Paket program komputer untuk bidang akuntansi yang dibuat secara terpadu atau integrated software ya. Program ini dibuat oleh Data Tax Software PTY Ltd Australia. Jadi ini nama perusahaannya ya, teman-teman ya. Ingat, Data Tax Software PTD Ltd. Nanti kalau misalnya ada soal kuis ya, mungkin kuisnya pilihan ganda ya seperti ini, ingat-ingat. Nah, data tax software ini teman-teman ya, dia merekomendasikan MYOB accounting pertama kali kepada arsitek ya, konsultan, galeri seni, salon kecantikan, kontraktor dan sebagainya. Jadi pertama kali itu direkomendasikan ini ya. Perusahaan-perusahaan yang gunakan adalah bidang ini dulu. Nah, lalu ada definisi lagi ya. Program aplikasi akuntansi yang digunakan ya untuk mengoptimalisasikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat ya. Ada yang namanya MYOB Limited yaitu mengeluarkan MYOB Accounting versi 15 ya. Dia punya fasilitas namun tidak memiliki karakteristik yang sama. Nah, jadi ini karakteristik dari MYOB versi 15 ya, teman-teman ya. Beberapa perbedaannya gitu ya. Nah, persyarat ya untuk memakai program ini ya adalah penguasaan pengetahuan dasar akuntansi meliputi konsep, prosedur dan teknik pencatatan akuntansi untuk pos-pos dalam laporan keuangan. Artinya gini teman-teman, ketika teman-teman mengerjakan ini ya menggunakan software akuntansi ini, dipastikan teman-teman udah paham dulu ya, udah paham dulu penggunaan dari atau pencatatan dari pengantar akuntansi. Teman-teman harus paham dulu dasarnya di situ. Kalau nggak paham nanti bingung ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi? Silakan yang mau bertanya dulu. Ayo. Ayo teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana? Mungkin saya tanya nih, ya. Saya nanya nih, ya. Nurmalia Rahmadita. Nah, dari informasi yang sudah saya jelaskan tadi,
menurut Nurmalia Rahmadita, apa sih perbedaan mendasar dari apa yang sudah saya jelaskan itu ya, dari software sebelumnya yang kita pelajari? Sama konsep yang biasa, Pak. Kenapa? Perbedaan konsep yang mana? Ya, perbedaannya apa dari software sebelumnya? Ini belum secara konten ya, secara informasi yang saya berikan tadi aja gitu ya. Mungkin dari prosedurnya, Pak, beda-beda. Apa? Prosedur dari software ini beda. Profil gambar? Prosedur, Pak. Prosedur. Emang prosedurnya seperti apa yang saya jelaskan tadi? Mungkin dari teknik pencatatannya. Bagaimana? Ini informasi yang sudah saya berikan tadi aja ya, yang saya jelaskan tadi aja. Ayo, Nurmalia, di mana? Gimana, impas atau nyerah atau gimana nih? Ya, kita belum bahas prosedur ya. Kita belum bahas prosedur ya. Yang saya tanyakan ada informasi apa, perbedaan apa yang sudah diperoleh tadi ya. Nah, mungkin saya mau nanya nih sama Sabrina Nurfalah Hasanah. Fokus banget ke bawah sampai nggak kelihatan wajahnya ya. Lupa, Pak. Saya nggak fokus ke bawah ya. Ya, informasi apa yang kamu peroleh ya? Perbedaan dengan software sebelumnya. Kayak aplikasi Zahir gitu atau Ya, jadi kan saya sudah jelasin ya, bahwasanya dari pengertian, dari segi sejarah, Maya Accounting itu seperti ini gitu, ya kan? Nah, kira-kira dari informasi tersebut apa sih perbedaannya dengan Zahir Accounting, dengan aplikasi Microsoft Excel? Perbedaannya di mana? ini sih Pak, kalau perbedaannya kan kalau Zahir kan itu buatan Indonesia. Nah, kalau Mayap sendiri itu kan dari Malaysia. Gitu. Nah, iya kayak gitu ya, informasinya jelas ya. Ya kalau ditanya prosedur kan belum, kita belum nanya prosedur ya. Nah, itu ya. Perbedaannya itu dulu ya. Satu itu doang pertanyaan saya. Nah, ada lagi nggak perbedaannya lagi, teman-teman? Ada lagi? Ada yang bisa? Saya Pak coba Pak. Ya, bagaimana? Silakan, Arifan. Ya mungkin kalau dilihat perbedaannya dari software yang lain kayak Zahir gitu dari seriesnya Pak. Kalau MNIP kan tadi cuman seriesnya itu kayak angka doang ya, itu kan kayak upgrade gitu. Sedangkan kalau Zahir itu kan beda-beda jenisnya. Itu sih Pak. Kalau Zahir gimana sebelumnya? Iya kan kalau Zahir itu kan banyak ya modelnya ya. Ada yang edukasi, terus ada yang small business, flexi trade, semacam gitu Pak. Oke, kalau yang ini Mayop hanya satu gitu Kalau ya. Mayo, cuman diganti apa ya namanya? Kalau Versi. upgrade Ya. gitu. Versi. Oke, baik. Secara umum betul ya apa yang disampaikan. Nanti kita lihat lagi ya Evan bagaimana bentuknya. Sebenarnya My Accounting itu ada juga seperti Zahir ya, tapi belum dimasukin ya. Ya, belum saya jelaskan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lihat ya. Kelebihan dari My Accounting itu ini teman-teman ya, dibandingkan software sebelumnya ya. Dia itu mudah dipahami dan digunakan sehingga bisa diajarkan kepada siswa SMA, SMK dan mahasiswa maupun dipelajari oleh user sendiri secara mandiri
untuk aplikasi langsung dalam pengelolaan perusahaan. Sebenarnya untuk kelebihan ini mungkin ya, ketika kita bertanya Zahir accounting, orang bilang, oh mudah juga, bisa dipelajari oleh mahasiswa, anak sekolah juga. Nanti waktu di Excel juga sama. Artinya ini kelebihannya secara umum ya, masih umum banget ya, masih umum. Lalu kedua, bisa diterapkan untuk jenis usaha yang ada di Indonesia, baik skala kecil, menengah, dan besar. Ya, ya baik Zahir accounting maupun Zahir accounting, apalagi Excel, Accurate itu juga sama. Mampu menampilkan data secara cepat dan mudah, baik ke layar monitor maupun dicetak printer. Nah, mungkin ini kelebihannya ya. Mampu menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat dan cepat, serta memenuhi standar akuntansi keuangan atau SAK Indonesia. Lalu selanjutnya teman-teman ya, kelebihannya mampu mentransfer data maupun laporan keuangan ke program Excel. Sehingga kalau ada laporan keuangan yang tidak sesuai keinginan, user dapat diedit dengan Excel. Jadi dia bisa kombinasi ya. Dia bisa kombinasi dengan Excel. Selanjutnya fleksibel. Artinya kode akun dan nama akun dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jadi kode akunnya itu ya nggak usah ngikutin ilmu yang sudah kita ikutin gitu ya. Kita bisa bikin kode akun versi kita sendiri ya. Kalau di Zahir accounting kan kita milih ya, ada pilihan gitu kan. Nah, kita pilih dan itu sifatnya kan sudah baku ya teman-teman, sudah baku, sudah diatur. Nah, kalau dari pengertian ini kita lihat dia fleksibel gitu ya. Lalu dia juga menerapkan prinsip akuntansi Indonesia dan SAK. Selanjutnya integrated. Data akuntansi mulai dari jurnal ya, buku besar, buku pembantu, kartu persediaan, ayat penyesuaian dan laporan keuangan menjadi satu. Sehingga dalam satu unit komputer itu mampu dipakai untuk banyak jenis usaha dan data yang berbeda. Nih, misal nih ya. Misal si Nurmalia Rahmadita ya. Dia itu punya 5 jenis usaha Nurmalia ya. Nurmalia ini punya 5 jenis usaha. Ada usaha biro jasa travel dan pariwisata, ada penyewaan peralatan pesta, ada foto studio dan syuting video, ada stasiun radio swasta, dan kelima ada perdagangan bahan peralatan sablon dan percetakan. Baik banget ya usahanya si Nurmalia, teman-teman. Bayangkan aja 5 usaha ini duit yang diperoleh oleh Nurmalia berapa juta, berapa miliar ya. Bayangkan aja ya. Semoga saja ya Nurmalia ya. Ya, semoga aja ya. Nah, dari kelima usaha ini ya, usaha tersebut dapat dibuat 5 file data akuntansi yang dikerjakan oleh 1 orang dalam 1 unit komputer. Jadi yang kalian pikirkan apa teman-teman? Usahanya ada 5. Usahanya ada 5. Yang digunakan komputer hanya 1 ya. Ya, dari kelima usaha itu dibuat 5 file data akuntansi yang itu dikerjakan hanya 1 orang. Yang kalian pikirkan apa? Yang kalian pikirkan apa teman-teman? Ayo, yang dipikirkan apa? Satu, ya. Kalau kayak gitu, perusahaan nggak perlu ngeluarin duit lagi nih. Perusahaan nggak perlu ngeluarin duit lagi. Kalau misalnya satu-satu tentu ada 5 orang karyawan dong. Yang ada 5 orang karyawan di bidang akuntan dong. Ya nggak? Nah, karena adanya software ini bisa dikerjakan oleh 1 orang. Otomatis kalau dikerjakan oleh 1 orang, apa yang terjadi? Biaya gaji juga nggak perlu banyak, nggak perlu 5 kali bayar gaji. Ya 1 orang aja digaji gitu. Jadi perusahaan lebih hemat.
Dan perusahaan tidak perlu pusing memikirkan biaya gaji karyawan, cara peningkatan skill karyawannya, peningkatan pelatihannya, itu nggak perlu, teman-teman. Ya. Sampai di sini paham, teman-teman? Paham nggak? Paham ya? Kalau nggak jelas silakan ditanyakan nih. Tanya aja di sekarang. Nanti pada bingung, Pak, apa yang dijelaskan Bapak ini gitu. Teman-teman jangan berpikir kita komputer akuntansi kita langsung action praktek, jangan mikir gitu. Kita harus tahu dulu konsepnya seperti apa. Biar teman-teman ditanya, teman-teman bukan seperti robot ya. Kamu kerjakan ini ya, kamu kerjakan transaksi ini. Oh bisa, kita bisa ngerjain bukan itu. Tetapi kalian harus paham dulu konsepnya seperti apa, konsep dari Mayap Accounting itu seperti apa, konsep dari Zahir Accounting itu seperti apa, konsep dari Excel itu seperti apa. Makanya saya bilang dari awal, ada beberapa dosen dia tidak memikirkan itu, teman-teman. Dia langsung, yaudah kalian kerjakan ini, langkah-langkahnya seperti ini. Ada juga seperti itu. Tapi kalian nggak tahu esensial kalian mempelajari Mayap Accounting itu apa. Ya, makanya saya tegaskan dari sekarang supaya teman-teman itu paham pemahamannya. Ya. Kayak ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Ayo. Sejauh ini paham atau tidak mengerti? Coba bersuara dong gitu ya. Udah paham atau enggak, teman-teman? Mengerti, Pak. Jadi Mayap Accounting ini bikin pekerjaan lebih efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang seharusnya dikerjain sama 5 orang, karena ada Mayap yang bikin efektif dan efisien, jadi bisa dikerjain 1 orang. Jadi dari segi perusahaan bisa ngehemat, terus dari segi pekerja juga dia bisa jadi lebih produktif gitu, Pak. Ya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh Mikal betul ya. Jadi mungkin kalau di software lain, di Zahir Accounting itu nggak bisa dikombinasikan. Tetapi di Mayap Accounting itu dia bisa. Ketika orang, anggap aja gini ya, ketika kita bekerja ya, halo teman-teman ya. Jadi gini, ketika kita bekerja ya, pekerjaan kita itu banyak ya, dikerjakan oleh 1 orang, kita akan memberikan apa? Kita akan memberikan produktivitas terbaik dibandingkan orang yang kerjanya sedikit gitu. Pasti dia banyak malasnya. Percaya deh. Ya enggak? Coba perhatikan teman-teman, orang yang bekerja tapi pekerjaannya sedikit, itu produktivitasnya bagus enggak? Enggak kan? Nah, makanya dengan adanya software ini ya, pekerjaannya banyak, kualitasnya juga bisa terjamin. Dan yang pasti adalah efektif dan efisien, ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya teman-teman, nah ini ya. Jadi, Mayop itu ya merupakan versi Mayop Accounting terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan Mayop Accounting Teknologi PTY Ltd tadi ya. Ya, di dalam Mayop Accounting plus 17 ya, atau versi 17. Nah, yang kita pelajari nanti itu dia terdapat beberapa penambahan fitur ya. Salah satunya adalah fasilitas Undo Reconciliation yang dapat digunakan untuk membatalkan rekonsiliasi bank. Ya. Teman-teman udah belajar dulu tentang rekonsiliasi bank nggak? Mungkin enggak ya. Karena rekonsiliasi bank itu perusahaan dagang ya. Tapi kalau yang udah belajar waktu SMK pasti tahu ya. Lalu Mayop menyediakan berbagai macam versi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, versinya apa? Nah, ini kita lihat. Tadi kata si Raden tidak ada. Ya nggak apa-apa, tidak disalahkan. Raden nggak salah ya. Karena Raden belum dapat infonya. Karena yang saya sampaikan tadi masih dasar aja. Nah,
versi dari myop itu seperti apa? Ya, ada myop accounting, ya, itu digunakan untuk perusahaan administrasi pembukuan hanya dilakukan oleh satu orang, ya, dan transaksi keuangan perusahaan hanya menggunakan satu jenis mata uang. Nah, ini yang kita pelajari, teman-teman. Ya, ini yang paling dasar kita pelajari aja. Ya, satu perusahaan, satu mata uang jenis. Ya, kalau ada jenis mata uang lain, gimana Pak? Ya nggak bisa. Ya, itu myop accounting. Lalu ada myop accounting plus. Ya, nah ada plusnya ya. Pada dasarnya sama dengan ini, ya, hanya terdapat penambahan modul payroll dan time billing. Ya, perbedaan itu ada tambahan modul payroll dan ada time billing. Selanjutnya ada myop primer accounting. Ya, ini kita nggak belajar ya. Kita nggak belajar myop accounting plus, primer accounting nggak. Kita belajar versi yang sederhana aja ya. Myop primer accounting ini ya itu dapat digunakan perusahaan yang menggunakan lebih dari satu mata uang. Artinya mata uangnya banyak teman-teman. Dia menggunakan rupiah juga, dia menggunakan dolar Amerika juga, ya, atau dia menggunakan ringgit Malaysia juga boleh, gitu. Artinya dia itu multi user, ya, bisa digunakan oleh banyak pengguna. Ya. Lalu ada myop primer accounting enterprise, ya. Nah, ini pada prinsipnya sama dengan myop primer di atas. Tetapi dia menggunakan terminal service sehingga dapat mendukung kecepatan proses jaringan. Ya. Artinya ini dari segi kecepatannya. Kalau di ini mungkin agak lambat, kalau yang ini lebih cepat. Ya. Dia itu dapat digunakan oleh perusahaan yang menggunakan workstation cukup banyak. Ya. Arti perusahaannya udah skala apa teman-teman? Go internasional. Ya. Perusahaannya udah perusahaan terbaik lah ya. Ya, jadi cukup kompleks ya kalau di Primary Accounting Enterprise ini. Nah, itu teman-teman ya. Oke, saya mau izin ke toilet dulu ya teman-teman ya, bentar ya. Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya. Nah, itu ya perbedaan dari tiap-tiap myop. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Gimana? Saya mau tanya Pak, Oke, silakan. berarti buat jenis-jenis myop itu cuma lebih fokusnya ke accounting dong ya? Ya, myop itu lebih fokusnya kepada accounting dan keuangan.
ya. Nah, nggak mungkin dia bahas yang lain, Evan, ya, karena kan memang dia diperuntukkan untuk bagian mempermudah pencatatan akuntansi. Begitu juga dengan software-software lainnya. Nah, menurut Evan, emang Excel, Microsoft Excel ada fungsi lain? Lalu ada bukan Microsoft, Zahir Accounting ada fungsi lain? Mungkin kalau Excel ada fungsi lain ya untuk tabulasi data atau dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau Zahir Accounting, Maya Accounting, apalagi yang Evan kenal? Dulu pernah di awal saya sebutkan apa? Accurate Accounting. Sudah itu apalagi Evan? Udah itu doang, 3 doang yang saya tahu. Nah, ada lagi banyak sebenarnya. Itu di awal saya juga lupa ya. Nah, itu semuanya memang untuk mempermudah catatan akuntansi aja, Evan. Ya. Gimana, Evan? Iya, Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ayo. Yang mau bertanya silakan bertanyalah. Ayo teman-teman. Ada cukup. Oke. Dari primer accounting kan ini mata uang dari satu, terus yang kalau yang bawahnya itu yang enterprise dia punya kecepatan, jadi kayak misalnya workstation yang banyak contohnya. Apa gimana? Kalau misalnya primer accounting kan ini dia lebih dari satu mata uang. Kalau bedanya yang sama enterprise ini kan kayak punya workstation, jadi misalnya kalau pandangan saya sih mungkin kayak dari banyak retail terus dikirim ke pusat gitu. Tapi kalau misalnya yang primer accounting saya ngebayanginnya nggak nyampe gitu kan. Oke, ya. Jadi ini ya. Mana ntar? Kamu bilang yang ini tadi ya? Ya. Iya, Pak. Ya, kalau primer itu dia memang lebih dari satu mata uang, ya. Kalau di Maya primer itu juga lebih dari satu mata uang juga. Tetapi kelebihannya itu dia lebih menggunakan terminal service, ya. Kalau terminal service itu artinya lebih kepada jaringan ini, kecepatan speed-nya. Speed dia dalam bekerja itu dibandingkan Maya primer dengan Maya accounting ini lebih cepat ini gitu. Tetapi kalau secara penggunaan mata uangnya juga sama-sama bisa lebih ya, bisa lebih dari satu dibandingkan yang sebelum tadi ya, gitu. Oke, teman-teman. Bedanya kayak aplikasinya kayak lebih premium gitu, kayak misalnya lebih VIP-nya gitu ya, Pak. Ya, lebih baik lah dari yang terbaik dari apa? Kalau kita beli dasar pakaian ya, ada dasar yang jelek, bukan jelek lah ya, nggak bagus ya. Maksudnya dasar yang biasa-biasa saja dengan dasar yang kualitasnya terbaik, yang paling terbaik. Nah, dasar yang paling bagus itu, nah ini dia, yang paling bagus softwarenya itu ini ya, Maya Primer Accounting Enterprise ini. Gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Zahir, itu kan kalau di Zahir kan banyak banget ya, versi-versinya kan banyak banget ya. Gitu. Kalau di Maya ini 4 ini aja dia. Ya. Begitu Michael ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Lanjut. Ya, Nanti juga, versinya semakin tinggi, filenya semakin gede juga ya, Pak? Kenapa? Kalau versinya semakin tinggi, filenya semakin gede juga bukan, Pak? Iya, iyalah. Kalau misalnya dia menggunakan versi yang bagus, yang tinggi itu memang filenya juga paling ini, tingkat kerumitannya juga lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya tingkat yang dibuat pencatatannya lebih mudah, ngapain juga kita menggunakan yang primer itu gitu ya. Nggak perlu juga gitu ya. Karena kan biayanya juga mahal gitu. Jadi perusahaan itu juga bisa mengukur ya, kira-kira ya kapasitas perusahaan tersebut apakah layak menggunakan versi biasa atau layak menggunakan versi yang paling bagus gitu. Kalau dia misalnya perusahaan kecil, ya udahlah, mending dia pakai yang Maya Accounting biasa aja. Bahkan menggunakan yang trial gitu ya.
Tetapi kalau perusahaannya sudah yang luar biasa, ya nggak mungkin dia menggunakan yang sederhana gitu ya. Dan dia harus pakai ini yang model yang primer ini karena di situ memang udah dibutuhkan perusahaan, ya. Gitu ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ya. Nah, lalu bagaimana cara menginstal MyUp Accounting ya? Saya nggak bikin video, tapi saya sudah saya sudah install sendiri teman-teman ya di komputer saya, di laptop saya, di satu lagi yang biasa. Itu bisa, alhamdulillah bisa ya, nggak seberat Zahir Accounting kemarin ya. Kalau Zahir Accounting kemarin kan blank ya, hitam ya teman-teman ya. Kalau di MyUp Accounting bisa dia ya. Kalau di Zahir Accounting kan kita nggak bisa buka file yang lain kan. Kalau ini dia bisa. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Silakan diikutin baik-baik ya. Nah, nanti saya minta tolong minggu depan ini udah ada ya softwarenya. Nah, silakan ditonton dulu ya. Kita tonton dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, suaranya sudah masuk teman-teman? Masuk, Pak. Sudah, Pak. Jelas ya? Jelas? Oke. Jelas, Pak. Dalam video kali ini, saya, Rina Fitriana, akan coba memberikan tutorial mendownload atau menginstal aplikasi MyUp Accounting versi 17. Langsung saja saya mendownloadnya itu melalui Google Chrome, jadi kita klik aja Google Chrome-nya dan ketik download MyUp versi 17 dari Google Drive. Kemudian saya pilih yang nomor 3 yang drive google.com. Klik. Buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu MyUp, sebelumnya MyUp itu singkatnya sebuah sistem atau aplikasi untuk memudahkan kita dalam pengerjaan pajak ataupun akuntansi. Ini karena sebelumnya saya sudah pernah mendownload dan menginstal MyUp, jadi tampilannya seperti ini. Kita klik aja di download, klik tetap download. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, ini sudah selesai proses downloadnya. Kita buka, show in folder. Nah, ini ada, klik 2 kali. Klik yang MyUp versi 17. Terus di sini ada beberapa nih ya. Kita kliknya yang application. Klik. Kemudian tunggu. Preparing to install. Kemudian di sini ada welcome to MyUp Accounting versi 17 install. Langsung diklik next. Ini kita pilih bahasa, atau bukan bahasa, maksudnya negara kita ada di Indonesia. Next lagi. Accept. Klik tipikal ya. Next lagi. Kemudian next lagi. Next. Nah, di
pojok kanan bawah ini mulai di import data. Install data-data MyOb-nya ya. Nah, proses install datanya sudah selesai. Kita tunggu setup will now install host this PC please wait. Install complete, setup berhasil, klik finish. Nah, setelah ini aplikasi MyOb Accounting versi 17 sudah bisa digunakan. Untuk mencobanya kita coba ya guys. Kita coba buka. Ini dia aplikasinya. Kita coba buka. Nah, seperti inilah tampilan luar. Nah, oke. Karena sudah bisa dibuka, sudah berhasil diinstal dan di-download. Demikian video tutorial yang dapat saya berikan. Semoga Oke, seperti itu teman-teman ya. Mudah ya, mudah dipahami. Ya, saya juga sudah coba. Kemarin saya coba nggunain tutorial tersebut dan saya download, itu bisa mensupport. Alhamdulillah bisa. Cuman dia nanti agak loading karena di awal-awal saja, dan itu karena ini juga teman-teman ya, karena filenya banyak, padat gitu ya. Jadi kalau bisa sediakan ruang untuk beberapa kapasitasnya untuk download ini ya, download dari MyOb Accounting tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Jadi itu nanti dicobakan ya, dicobakan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mau nanya dong Pak. Ya, bagaimana? Berarti udah boleh dihapus dong aplikasi Zahirnya ya Pak? Oh, udah boleh. Boleh dihapus, tapi tunggu dulu. Ini, kita kan punya tugas akhir. Ya, kamu mau ke tugas akhirnya mau pakai aplikasi apa dulu gitu? Pakai MyOb sih Pak niatnya Pak. Soalnya Zahir udah nggak support. Kenapa? Soalnya Zahir nggak support di laptop saya Pak. Oh, nggak support, ya udah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa mudah menggunakan Zahir Accounting, silakan ya. Kalau misalnya enggak, ya udah hapus aja Zahir Accounting-nya, nggak apa-apa. Ya, ada lagi teman-teman? Ada lagi? Nggak ada ya, kita lanjutkan ya. Nah, itu nanti tolong di-download, aplikasinya diinstal. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi tampilan dari Zahir Accounting itu seperti ini ya, tampilannya. Sederhana sih ya. Tampilannya itu dia menggunakan Windows pada umumnya ya. Ada Vista, XP ya, atau menggunakan laptop pada umumnya dia bisa ya, bisa mensupport, insya Allah bisa. Nah, item-itemnya itu terdiri dari open ya, terdiri dari create, explore, dan what's new, dan exit. Ya. Kita lihat, open itu apa? Ya, kalau secara bahasa ya udah jelas ya, open ya, membuka file ya yang telah dibuat sebelumnya. Artinya kalau misalnya kita sudah bikin pencatatan sebelumnya, itu kita bisa buka ya, makanya open. Kedua ada create. Create ini untuk membuat file baru teman-teman. Ini untuk pertama kali kita bikin ya. Jadi pertama kali kita bikin, nah kita buka ini nih. Lalu ada explore ya. Explore ini gunanya untuk membuat file dengan menggunakan contoh perusahaan yang disediakan oleh program. Jadi kita pengen menjelajahi kira-kira ya yang sudah ada bagaimana sih bentuknya gitu. Bisa kita explore ya, kita lihat gitu.
yang sudah disediakan. Contohnya seperti apa gitu ya. Udah ada di Explore ini. Tinggal dibaca ya. Biasanya dalam bentuk bahasa Inggris, teman-teman. Nanti dibaca, dipahami bisa ya. Lalu ada What's New ya, untuk melihat atau mencari informasi yang baru seputar program Mayop. Jadi dia memberikan berita-berita yang up to date ya. Ya, jadi di What's New ini ya. Exit. Nah, kalau exit sudah jelas ya, kita menutup program Mayop. Nah, lebih simpel teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman mana lebih simpel kalau dari tampilan ini atau tampilan Zahir? Kalau sekilas nih ya. Mayop, Pak. Mayop ya. Nah, tampilan dari Mayop ini itu kita bisa buka Excel, kita masih bisa buka PowerPoint, kita masih buka aplikasi lain atau masih buka software lain gitu. Karena dia kalau di Zahir kan itu full ya, full itu hanya dia aja kan, kita nggak bisa buka yang lain kan? Ya enggak? Nah, kalau di Mayop dia masih bisa kita buka ya. Word pun kita bisa. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Cara kerja dari Mayop Accounting versi 17 ini seperti apa sih, Pak? Nah, ini dia ya. Dia itu ada account, ada banking ya, ada sales, ada purchase, ada inventory dan ada card file ya. Pertama account. Account itu apa? Account itu gunanya untuk membuat ya, mengedit akun, mencatat saldo awal buku besar, ya, proses pembuatan jurnal umum, posting dan penyusunan laporan keuangan. Ya, jadi menu account ini menyajikan laporan yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan neraca. Jadi kalau terkait dengan laporan laba rugi, dia masuk ke sini teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan istilah banking. Banking itu berfungsi untuk penerimaan uang. Ya, penerimaan uang yang bukan bersumber dari pelunasan piutang dan pembayaran utang. Menu banking ini menyajikan laporan penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Jadi apa saja yang masuk di dalam perbankan itu, apa saja yang pengeluaran dalam bentuk kas, itu dicatat di banking. Lalu selanjutnya ada sales. Ya. Sales ini mencatat, menampilkan, dan mencetak transaksi penjualan, retur penjualan, dan pelunasan piutang, serta menyajikan laporan yang berhubungan dengan penjualan. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan penjualan, masukinlah ke dalam sales ini. Ya. Rekap penjualan, ada per item barang, ada penjualan per customer, nah itu dimasukin. Lalu ada purchase, ya. Kalau purchase ini mencatat, menampilkan, dan mencatat transaksi pembelian, retur dan sebagainya yang menyajikan terkait dengan pembelian. Ya, apa saja pembelian yang dilakukan itu silakan dicatat di sini. Rekap pembelian per item barangnya, pokoknya hal-hal yang terkait dengan pembelian masukin di sini. Lalu ada ini ada tinggal ya, inventory ya. Ini bukan inventory ya. Ini terkait dengan mencatat barang atau item yang dibeli untuk dijual. Penggabungan komponen barang menjadi satu unit barang atau menguraikan satu unit barang menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan menyajikan laporan yang berkaitan dengan persediaan barang. Pokoknya persediaan barang masuk ke sini. Ya, stok barang bahasa sederhananya. Lalu ada car file ya. Car file ini adalah mengadministrasikan data ya, pelanggan dan pemasok. Jadi data-data dari pelanggan dan pemasok tuh dimasukkan dalam car file ini, teman-teman. Jadi mempermudah pengarsip arsip ya, mempermudah arsip ya, administrasi karyawan. Nah, itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jelas? Jelas ya? Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa tombol-tombol shortcut yang terdapat pada Mayop. Ya, tombol-tombol shortcut ini dapat mempermudah ya dan mempercepat teman-teman pada saat melakukan pengerjaan transaksi. Ya, jadi nanti menggunakan Mayop, teman-teman akan dapat mempermudah ini.
Ya, walaupun nanti ya mayoritas teman-teman menggunakan mouse ya. Nah, teman-teman di sini rata-rata nanti kalau ngerjain kemarin yang sebelum-sebelumnya menggunakan mouse atau pakai yang di apa namanya yang di keyboard aja. Rata-rata pakai mouse atau bagaimana teman-teman? Yang di keyboard aja. Gabungan, Pak. Oh, gabungan ya. Ada yang keyboard, ada yang enggak ya. Nah, kalau yang menggunakan manual ya, dia bisa menggunakan tombol-tombol ini ya. Jadi ada beberapa tombol yang akan mempermudah teman-teman dalam bekerja nanti. Ya, silakan dibaca saja ya, dibaca, dipahami, nanti bisa dipraktekkan langsung ya. Dicoba-coba ya. Jadi istilahnya teman-teman kalau kita belajar ini ya, kita itu memang harus belajar coba-coba teman-teman ya. Kalau nggak dicobakan kita nggak tahu ya. Kita cobakan dulu, kita rasakan. Oh ternyata kita suka nih ya, kita demen nih ya, kita bisa dapat improve ilmu baru nih. Ya udah silakan dicoba, silakan dijalankan. Tetapi kalau misalnya nggak nyaman, nggak cocok, ya nggak usah diambil gitu. Layaknya seperti apa teman-teman? Seperti halnya teman-teman, apa contohnya kira-kira teman-teman? Contohnya apa kira-kira? Selain software. Makanan nih saya, makanan. Teman-teman penasaran nih, di Jakarta Barat itu ada makanan yang lagi booming ya? Enggak, saya tanya, di Jakarta yang lagi booming makanan apa sih? Bisa kan anak muda yang cepat nih. Makanan apa sih yang lagi booming, kuliner apa sih yang lagi booming di Jakarta sekarang teman-teman? Banyak, Pak. Ya jangan banyaknya, satu aja saya butuh. Apa? Ayo, yang perempuan biasanya nih. Bultik, Pak. Hah? Bultik. Bultik. Bultik, Pak. Ya, bultik itu apaan? Gulai, Pak, gulai. Gulai tikungan. Gulai tikungan, saya nggak pernah. Ada di Blok M. Itu udah viral sekarang. Karena orang-orang kan kadang main viral-viral lah sekarang teman-teman. Ya. Mie gacuan, Pak. Hah? Ya mie gacuan aja deh. Gutik tadi tuh saya kurang familiar itu. Apa gutik apaan ya? Saya nggak tahu ya, maaf ya. Mungkin saya yang kurang pergaulan atau saya yang kurang gaul ya. Nah, mie gacuan tadi ya. Mie gacuan itu saya juga ikut tuh ya. Kita lihat ya, mie gacuan itu ya di mana-mana pasti rame teman-teman ya. Saya penasaran dulu. Saya ketika tahun kemarin tuh saya penelitian, saya lihat ya di Jakarta itu cabang-cabang mie gacuan itu rame banget ya. Shopee Food, Grab, Gojek itu rame banget. Banyak banget motor-motor banyak sampai bertumpah-tumpah keluar ya. Bahasa saya kayak gitu ya. Sampai keluar ya. Saya lihat ke Bandung. Oh, di Bandung ternyata juga seperti itu, teman-teman. Di Bandung itu di dekat kampus UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, ada satu gacuan gitu. Rame juga, banyak juga mahasiswa di situ. Udah itu saya pergi ke Jogja teman-teman ya. Waktu itu ada kegiatan di Jogja. Rame sama mahasiswa UGM. Mahasiswa UGM, mahasiswa UNI, pokoknya mahasiswa lah ya. Anak-anak milenial ya. Saya pergi ke Batam ya, ada juga, rame juga. Saya penasaran nih teman-teman ya, seberapa enak sih makanan di sana gitu ya. Seberapa enak, saya coba tuh teman-teman. Saya datangin. Kebetulan saya coba yang di Bandung. Ya, saya coba yang di Bandung, yang dekat UPI ya. Saya coba, saya rasakan, saya lihat harganya ya. Oh, harganya murah ya. Harganya murah. Bahkan katanya kalau kita pesan melalui Gojek atau GoPay itu ada promo katanya ya. Lebih murah gitu ya. Katanya seperti itu. Saya lihat, oh ya ternyata harganya. Oh, mahasiswa ternyata suka harga yang apa teman-teman? Harga yang murah ya kan? Itu catatannya. Pertama, ternyata mahasiswa ini suka yang murah, makanya rame ya. Lalu saya rasakan, oh rasanya seperti ini ya. Dibilang enak juga enggak ya. Dibilang jelek juga enggak. Sedang-sedang saja teman-teman. Tapi satu lagi yang mengherankan saya. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Porsinya teman-teman. Porsinya itu banyak ternyata teman-teman.
ya, banyak banget. Kita pesan mie, ya, itu kan ada level-levelnya, ya. Kita pesan mie, tapi mie-nya itu banyak, ya, nggak seperti di tempat-tempat lain, ya. Kita beli 25.000, 30.000 itu dikit. Ini porsinya banyak. Minumannya juga banyak, ya. Makanya mungkin mahasiswa pada suka, ya. Nah, pada yang butuh makanan, asupan makanan micin, ya, silakan itu, ya, ambil. Ya. Nah, jadi itu teman-teman, ya. Jadi ketika kita belajar, ya, ketika kita belajar sesuatu seperti itu juga. Kita coba, oh ternyata cocok. Mungkin karena cocok kalian coba lagi nggak? Kalian datang lagi nggak, teman-teman? Ya nggak? Karena cocok kalian datang lagi. Tapi bagi yang tidak cocok, oh porsinya banyak banget, nggak cocok. Wah, nggak cocok nih bagi saya yang suka diet. Ya, saya nggak suka makan yang kayak gini banyak banget gitu ya. Kalau saya bareng berdua makan sama pacar saya, mungkin saya suka ya. Mungkin saya mau. Tapi kalau saya makan sendiri, bikin saya gendut. Mungkin. Yang cewek-cewek bilang kayak gitu. Mungkin ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu. Nah, begitu juga ketika kalian belajar Zahir accounting, belajar Mayap accounting, atau kalian nanti, kalian udah belajar SPSS teman-teman? SPSS udah belum? Udah belajar ambil statistik belum? Belum, Pak. Nah, nanti kalau belajar statistik, itu kalian harus menagih sama dosen yang ngajar. Kalau dosen ngajar yang nggak ngajarin SPSS, itu kalian tagih tuh. Kenapa dia nggak ngajarin? Ya, karena SPSS itu sangat perlu bagi teman-teman ngerjain skripsi nanti. Kalau bisa tambah lagi, Ibu, kita nggak belajar SPSS? Kenapa nggak belajar AMOS kapan perlu, atau belajar aplikasi pengolah data gitu? Itu sangat perlu. Saya kemarin beberapa hari yang lalu bimbingan skripsi mahasiswa. Saya tanya, kalian belajar SPSS nggak? Dosen yang bilang mereka nggak belajar. Mereka belajar mandiri, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya kalian dapat, kalian minta tuh, kalian tagih sama dosen statistik kalian, minta ajarin itu, ya. Karena nanti susah, teman-teman. Kalau teman-teman nggak belajar itu, dan rata-rata mahasiswa ini biasanya dia menggunakan apa, teman-teman? Gunakan calo. Calo itu sekali ngolah data itu 1.500.000, 2 juta sampai 3 juta ada. Kalian jangan, saran saya jangan. Olah sendiri, ya, minta ajarin ke dosen kalian, ya. Saya nggak tahu dosen statistiknya siapa, ya. Itu sedikit intermezzo, teman-teman, ya. Nah, jadi untuk belajar software itu silakan belajar, ya. Belajar aja, coba-coba aja, ya, jangan takut salah, ya. Nah, ini ya shortcut-nya. Nah, ini ada juga nih ya, banyak teman-teman ya. Silakan dicoba. Nah, lalu terakhir teman-teman, ya, ini terakhir ya, sebelum ditutup ya. Apa saja sih keuntungan kita belajar Mayop ya? Nah, ini ya, proses kerjanya cepat ya. Beberapa pekerjaan itu secara bersamaan dapat dikerjakan ya, seperti saya bilang tadi. Secara bersamaan dapat dikerjakan dan kecepatannya juga lebih tinggi, teman-teman. Lalu pencegahan kesalahan ya. Ya, bagaimanapun software yang dilakukan itu ya, dibandingkan kita mencatat manual, itu tingkat kesalahan lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan menggunakan software ya. Ketika kita menggunakan software Maya Accounting, itu lebih teliti dan dapat meminimalkan kesalahan. Selanjutnya adalah volume kerja lebih besar ya, data transaksi yang diolah lebih banyak, teman-teman, lebih beragam ya. Maka gunakanlah Maya Accounting ya. Promosi saya jadi, teman-teman ya. Selanjutnya adalah posting dari jurnal ke buku besar dan buku besar pembantu, serta ya kartu persediaan dapat dilakukan secara otomatis, teman-teman. Ya, jadi teman-teman nggak perlu buat lagi. Dan terakhir, pencetakan dokumen dan laporan keuangan dapat dilakukan berulang kali dan dalam waktu cepat. Ya, jadi itu aja, teman-teman. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Jadi hari ini kita tidak ada praktek-prakteknya dulu, kita pengenalan dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan dulu. Yang belum puas, yang merasa apa yang Bapak Andi sampaikan salah, Pak. Saya punya pendapat sendiri, silakan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah bagi saya. Bagaimana, teman-teman? Ayo.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bapak kalau buat download aplikasi Mayopnya di mana? Nah, artinya Lembayung dan Fitri nggak nonton tadi, ya. Kemana tadi? Nonton tadi agak kelewat Nah, gimana? tadi. Ada yang bisa membantu Lembayung? Ayo. Nanti cari aja di Gimana Nabila? Coba bantu Nabila jelaskan, Nabila. Buka PDF dulu, terus cari yang ada tulisan download di PDF-nya, lalu klik. Oke, nah kayak gitu. Nanti Lembayung coba nonton lagi video yang tadi ya. Itu kan ini PPT-nya, setiap materi yang saya berikan PPT-nya sudah saya upload di Olu. Jadi teman-teman bisa pelajari kembali, silakan buka ya. Nanti tonton lagi ya, linknya sudah ada di PPT ini ya. Nanti Lembayung nonton lagi, pahami lagi bagaimana cara downloadnya ya. Oke teman-teman, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Udah? Nah, kalau sudah, minggu depan ini sebenarnya tugas ya. Tugasnya adalah saya minta teman-teman ya download dan install Mayop Accounting versi 17. Versi 17 ya, jangan versi di bawah itu dan juga jangan versi di atas itu ya. Kita versi 17 aja teman-teman ya. Nanti teman-teman kebingungan ya, terlalu tinggi ya. Lalu pelajari sesuai tutorial video yang sudah kita pelajari tadi. Lalu buka buku aplikasi, lalu buka aplikasi tersebut, lalu set up mata uang dan tanggal ke versi Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, itu kan Mayop Accounting itu kan perlu di set up ya, perlu diatur ya, perlu diatur ke versi rupiah. Kalau misalnya langsung dipakai, itu dia jadi versinya dolar teman-teman, ya dolar Amerika dia ya. Nah makanya perlu di set up. Jadi tolong di set up dulu ke versi Indonesia. Nah untuk tutorialnya bagaimana Pak? Silakan teman-teman belajar mandiri. Silakan teman-teman buka di internet bagaimana cara men-set up mata uang dan tanggal ke versi Indonesia. Di internet itu banyak banget, di YouTube itu banyak banget ya. Silakan belajar mandiri dulu. Lalu yang ketiga adalah minggu depan ya saya akan bertanya dan kita akan langsung praktek. Terkait pertama ada 3 ini, poin 3 ini ada loh ya. Bagaimana memulai Mayop Accounting ya, bagaimana merancang akun buku besar umum, dan ketiga bagaimana mengelola administrasi pajak. Jadi minggu depan saya akan mempraktikkan ini dulu. 1, 2, dan 3 ini dulu. Begitu teman-teman ya. Jadi tugas teman-teman adalah apa? 1. Tugas-tugas teman-teman apa? 1. Download Mayop. Ya, Malot Mayop. Kedua apa? Setup, Pak. Ya, Setup. Versinya ganti ke Indonesia, Pak. Ya, kita rubah ke versi Indonesia. Itu aja dulu ya, itu aja. Oke, ada keberatan teman-teman? Nggak ada ya, keberatan ya. Masa itu keberatan ya? Kalau berat itu mah mungkin gendong siapa ya? Badan siapa yang paling berat di sini teman-teman? Badan siapa yang paling berat di sini? Yang gendong orang tersebut itu yang berat ya. Kalau badan saya paling ringan teman-teman. Mungkin saya paling kecil ya. Mungkin kalau ketemuan mungkin, Bapak Andi paling kecil. Saya pernah loh teman-teman kayak gini ya. Ya, semester kemarin kan itu kita masih online ya. Lalu saya pergi ke kampus. Lalu ada mahasiswa yang saya ajarin ya. Mahasiswa yang ngajarin Pak Andi gitu ya. Oh Pak Andi gitu ya. Ya. Kan ketemunya by virtual aja. Nah tuh mereka ngomong nih antara mereka berdua, Pak Andi ternyata kecil ya katanya. Pak Andi ternyata kecil ya. Nah, jadi nanti kalian lihat Pak Andi itu versinya kecil ya. Nah, nggak berat saya teman-teman. Nah, makanya saya bilang saya itu ringan ya. Berat saya cuma 56 kilo ya. Ringan sekali ya. Oke teman-teman. Tugasnya mudah dipahami dan dicoba aja ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Nggak ada ya? Gimana Aryo? Ada yang mau ditanyakan Aryo?
Tidak ada, Pak. Sudah jelas. Jelas. Safa Salbila, bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Mungkin nanti kalau mulai praktek baru mulai nanya. Oke, artinya sejauh ini sudah paham ya. Baik teman-teman, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini ya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan silakan kerjakan tugasnya ya. Cuman mendownload doang dan mengatur setup pengaturan uang dan tanggalnya ya. Demikianlah saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Paling YouTube yang tutorial tadi bisa dikirim di grup nggak, Pak? Oh, sudah ada di ini ya. Coba kamu buka di Olu. Ini udah ada ya. Sudah ada di Olu ya. VPT ini sudah ada di Olu. Nih. Nanti tinggal diklik aja nih ya, link ini nih. Udah ada ya. Oke, teman-teman ya, saya tutup ya. Ya, Pak. Oke.